berjalan dengan lancar, saksi semuanya saya benarkan, semuanya clear. Sama saksinya nggak? Nanti dulu ya, coba ya. Sedikit masuk. Bang. Tepi. Udah ganti dulu, baru sudah siap. Bang. Pak Kim tinggal nunggu surat karena kebetulan proses pembuatan suratnya itu kan seminggu gitu loh. Jadi tinggal ngambil ininya aja. Udah selesai semuanya dah. Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar, saksi semuanya saya benarkan, semuanya clear. Gitu loh. Tidak ada bantahan dari saya, semuanya tuntutan, gugatan maupun pendapat dari saksi semuanya sudah saya benarkan. Terus bisa sekarang jalannya bang? Nggak bareng-bareng lagi, tadi kan bareng jalannya. Iya, karena kebetulan kan tadi bilang kita punya kesibukan sendiri. Kebetulan Rohimah punya acara, saya juga punya acara. Jadi ya mau nggak mau, saya juga udah minta izin sama Rohimah untuk saya duluan karena memang ada acara gitu. Ada rasa kesedihan nggak sih bang? Hah? Ada rasa kesedihan nggak sih bang tadi ini? Apa ya? Mungkin seminggu ke depan lah baru kerasa lah gitu ya. Karena memang sekarang ini kan masih di rumah, main ke rumah gitu, masih nginep gitu loh. Mungkin besok udah nggak serumah lagi ya baru kerasa lah kayak gitu. Bang, untuk anak-anak sendiri nanti akan seperti apa sih bang? Ya anak-anak seperti biasa orang semua gitu loh. Nggak yang pasti sehat. Mereka juga intinya dari kemarin sudah dijelaskan posisi kedua orang tuanya gimana gitu. Susah nggak bang menjelaskan ke mereka bang? Ya awalnya agak berat ya, namun setelah udah tahu dijelaskan ya intinya mereka kalau ditelepon angkat itu aja. Ini sidang selanjutnya apa bang? Habis sudah. Kalau udah langsung ambil surat aja. Ambil surat aja. Berarti ini udah putusan ya bang? Udah keputusan. Will, anak-anak pernah ini nggak sih? Ayo balik lagi dong. Enggak. Minta. Hampir semuanya sih ya, semua anak-anak gue begitu. Coba ya bagaimana? Kalau gue kan pihak laki-laki. Kalau kita nggak kasih makin ribet, makin ini gitu. Jadi apa namanya? Tadi Bapak ngomong apa, Pak? Iya. Kenapa ya? Jadi intinya anak-anak Bentar pak. Will, kabarnya Eva lagi mau launching album nih. Gimana nih apa support? Enggak, gue nggak datang. Kenapa ya? Ya karena gue sibuk lah. Jadi Eva Doba udah konfirmasi semuanya ya, kemudian dia mau ngundang semua luar biasa ya, dia mau ngundang Fenty lah, mau ngundang si Rohimah lah ya. Iya. Ya dia mau undang semua gitu, semua alumni. Berarti bang ini kan statusnya sekarang apa bang? Beneran jomblo apa gimana bang? Sorry. Gue bilang jomblo tuh nggak ada dalam garis turunan gue tuh nggak ada lah gitu. Jadi minimal kalau gue bilang kalau gue sendiri ya masih banyak lah yang siap antri gitu. Tinggal mungkin sekarang gue seleksi gitu ya, yang seleksi. Kamu kenapa, ada masalah? Sekarang mau yang mana nih, Will? Hah? Yang sekarang. Sama yang mana? Yang pasti rahasia lah. Ada beberapa sih tinggal ininya aja lah, tinggal ke anak-anak aja. Jadi biar anak-anak juga tahu bahwa bapaknya adalah seorang apa ya? Iya, oke. Yang pasti gua nggak khawatir. Bang, untuk nafkah sendiri gimana bang? Masih aman. Anak-anak nafkah makan cukup, sekolah cukup, jajan cukup, apa semua cukup lah. Jadi ada yang masih diharapin nggak mantan-mantan? Hah? Yang masih Semua pun gua harapin. Dari Rohimah gua harapin bisa ini lagi, bisa berlapang dada. Dari Maggie juga bisa berlapang dada. Dari
Eva, kemudian dari Fenty juga bisa berlapang dada. Pada dasarnya semuanya bukan gua yang ini gitu, bukan gua yang bermasalah gitu. Karena poligami ini nggak gampang, nggak tidak semudah orang berbicara, karena itu prakteknya berat. Ya makanya kalau misalnya mereka mau balik lagi atau ini, ya seperti hal sekarang ini, ya gue digugat, maka penggugat itu ya mau nggak lo gitu. Kalau gue sih orangnya nyantai-nyantai. Pak balik lagi, oke. Ayah balik lagi, oke. Pak balik lagi, oke. Ya balik lagi, oke. Jadi gue enggak, Mas. Itu kan sering ikut ceramah-ceramah ke khotbah tuh. Gimana, suka ditanya sama jemaah nggak? Nggak ada masalah, karena kan pada dasarnya begini. Sebenarnya hubungan rumah tangga ini bukan masalah saya sendiri, ini masalah semua orang, ya. Saya berdakwah tetap, karena dakwah itu bukan hanya untuk poligami aja. Makanya kalau orang banyak menilai bahwa seorang pendakwah itu tidak punya masalah, banyak punya masalah gitu. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, sosial, budaya, semuanya sama. Dan sama seperti juga para jemaah gitu loh, punya masalah. Cuma solusi yang saya miliki, yang baik itu yang saya berikan kepada yang lain gitu loh. Ambil yang baik, buang yang buruk gitu. Soal poligami bang, kan kalau ceramah soal poligami dibahas ya bang? Oh selalu gitu loh. Jadi tadi juga sama Pak Hakim juga beliau melihat saya mengatakan bahwa dalam sigot taklik atau dalam buku nikah ada kewajiban suami. Apa itu kewajiban suami? Memberikan hak kepada seorang istri bila menggugat berpisah untuk suami. Maka tadi saya sampaikan kepada Pak Hakim, saya menjalankan sigot taklik saya, apa itu? Memberikan kewajiban saya, yaitu hak istri untuk menggugat saya. Dan saya kabulkan gitu loh. Dan Pak Hakim alhamdulillah sih ngerti bahwa oh ya Kiwil baca kok buku nikah gitu. Makanya kalau buat pengantin baru ya, buat artis, kalau buku nikah jangan dipajang, baca. Oh, baca. Ada kewajiban istri banyak, ada kewajiban suami. Gue jadi emosi kayak gini kalau mau saya takrik gitu. Will, harta gono gini gimana? Hah? Nggak ada lah. Nggak ada pembahasan harta gono gini. Sama seperti halnya ini ya, semuanya nggak ada. Jadi kalau misalnya sekarang ini gue berjalan kepada kewajiban gue aja. Hah? Buat bunda semua, buat bunda gampang kok. Pakai tanya lagi gue gimana. Lebih dari satu ya saksinya? Harus 2. Ya, tadi apa aja yang Alhamdulillah sih saksi. Kalau saksi kan dia mendengarkan cerita saya selama 2004, dari tahun 2004 sampai kemarin gitu loh. Dan apa yang dia bicarakan, saksi yang bicarakan itu semuanya berdasarkan apa yang saya alami. Jadi alhamdulillah tadi juga ngomongnya nggak berbelit-belit, ngomongnya juga nggak dipersulit. Begitupun juga saya mengutarakan yang sejujurnya memang tidak mau dipoligami. Dan itu dibenarkan semua sama Bang Kiwil, itu aja. Lebih lega sekarang mungkin? Alhamdulillah. Dari kemarin juga udah lega. Saya ini orangnya hanya ingin tenang. Saya orangnya hanya ingin yang baik-baik aja gitu. Tidak mau semuanya dipersulit atau dibikin ribet atau dibikin rumit, nggak mau. Tadi saksinya dari siapa, Bu? Saksi dari sahabat saya semua. Itu dari memang, kenal tahun 2003. Berarti memang tahu betul perjalanan. Tahu selak beluk, tahu dulu Bang Kiwil bener-bener sama saya gimana sayangnya sampai dia berpoligami lagi, tahu semua. Bun, seberapa yakin saya sama Bang Kiwil nanti akan depannya akan baik-baik saja? Kita kan tahu meskipun ada beberapa suami istri juga bercerai nggak baik-baik nantinya gitu. Insya Allah karena kita juga udah janji sama keluarga, terutama Bang Kiwil janji sama orang tua saya pun juga janji sama keluarga besar Bang Kiwil, kita tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan, kita semuanya baik-baik aja demi anak-anak, karena anak-anak nanti kan butuh 2 keluarga yang harus nyatu gitu kan. Kalau ada apa-apa kan pasti ayahnya ada, pasti bundanya ada gitu. Kita hanya ingin bercerai ini masing-masing bisa bersikap dewasa aja, gitu aja sih. Menjelaskan ke anak-anak gimana sih, Bun? Alhamdulillah menjelaskan ke anak-anak ya pokoknya memang bunda sama ayah bercerai, pisah, tapinya kita tetap kasih sayang buat anak-anak utuh. Kalau anak-anak butuh ayahnya ya insya Allah, kalau memang ayahnya ada tidak ada kesibukan ya dia welcome. Saya pun juga sama seperti itu kan, anak-anak semuanya masih sama saya. Dan ayahnya juga kadang-kadang nelfon, kadang-kadang pulang gitu kan untuk anak-anak gitu. Tadi sidang putusan ya, Bu? Nanti tanggal 10 Maret keputusan langsung ketuk palu.
10 Maret itu Pak. 10 Maret, tanggal 10 Maret hari Rabu ya. Apa Bu? Keputusan ketuk palu. Ketuk palu dari pihak dari pihak pengadilan negara. Tapi berarti sudah resmi bercerai ya Bu? Kalau resmi bercerai kan karena Bang Kiwil kan kemarin tanggal 10 Februari kan sudah mentalak saya. Kalau secara agama kita sudah tidak lagi suami istri gitu loh. Tapi kalau secara negara kan ketuk palunya itu kan mereka mau bermusyawarah dulu nih antara hakim dan hakim. Antara hakim tadi masih asisten-asistennya. Nanti tanggal 10 Maret baru mereka akan memutuskan saya boleh bercerai apa enggak. Kayak gitu katanya tadi begitu. Tapi ya mudah-mudahan karena Bang Kiwil juga sudah membenarkan dan sudah membetulkan apa yang saya keluh kesahkan, insya Allah semuanya dikasih mudah, dikasih lancar. Ya. Bun, setelah resmi secara agama ada perbedaan gak sih? Perbedaannya ya kita udah nggak lagi suami istri aja, udah nggak lagi nggak tidur bareng aja. Perbedaannya itu doang. Tapi canggung gitu gak sih, Bun? Enggak, biasa aja. 22 tahun lah masa ada canggung sih. Biasa aja sih di rumah kalau dia datang ya dia ngobrol sama anak-anak ya aku paling nanya doang dari mana gitu. Terus udah makan apa belum gitu aja. Menyiapkan minum ya anak-anak aja sih gitu. Cuma nawarin doang udah makan apa belum. Udah ngobrolnya ya searah masalah ini aja, masalah anak, masalah rumah aja udah. Kalau masalah pribadi udah masing-masing urusan Bang Kiwil ya Bang Kiwil, saya sama saya. Bun, pernah rindu nggak? Rindu sama siapa? Kiwil. Kalau untuk rindu, untuk cinta, saya sudah tidak ada. Ya. Tapi kalau untuk ya kalau sayang, karena kita kan 22 tahun menikah, nggak mungkin saya menutup sayang saya begitu aja, enggak. Tapi kalau untuk rindu, untuk cinta sudah tidak ada. Gak kesepian berarti ya, Bu? Enggak. Teman-teman saya banyak, keluarga saya banyak, sahabat saya banyak. Ada Allah. Itu aja. Ya, udah. Harta gono gini aman ya, Bu? Aman. Dia tidak mau meributkan harta gono gini. Karena Bang Kiwil orangnya juga nggak mau mempersulit saya. Saya pun juga tidak mau mempersulit Bang Kiwil. Jadi kata Bang Kiwil, silakan Bunda urus semuanya. Selama Bunda bisa menjaga silakan, selama Bunda bisa mengelola silakan. Dia sih gitu. Bun, kabarnya mau jual rumah, bener gak sih? Iya, benar. Yang mana? Kenapa? Yang rumah saya tempatin. Karena gini, itu rumah kan terlalu besar. Saya pun juga di situ banyak kenangan saya sama Bang Kiwil. Ya mungkin dengan saya jual rumah, saya pindah yang lebih kecil, mungkin saya akan kenang-kenangan itu tidak terbesit di pikiran saya. Itu aja. Berarti intinya mau buang sial lah, Bu. Hah? Buang sial? Oh enggak. Jangan bilang buang sial. Apa ya? Buang kenangan. Buang kenangan aja gitu loh. Jangan sampai kita kesini ntar ingat dia. Jadi move on aja gitu loh, move on aja. Dari saat ini udah ada yang nawar Bun atau udah? Udah ada beberapa, tapi ya gitulah. Saya kan tidak sesuai dengan apa yang saya targetkan. Jual berapa Bun? Berapa, Bun? Gak usah tahu lah. Pokoknya di atas 1 lah. 1 M? Ya di atas 1 M. Bu, kata kemarin mau diundang sama Eva gimana, Bu? Tanggapannya, Bu? Diundang ke mana? Launching. Ya kalau misalnya diundang memang saya sehat, memang saya ada bisa, ya saya insya Allah saya datang gitu aja. Kan dia niatnya baik ngundang, bukannya niat berantem. Bun, nafkah anak nanti ke depannya seperti apa? Nafkah anak saya menyerahkan ke Bang Kiwil semuanya. Dia bilang saya tidak mau mentargetkan berapapun. Saya hanya memberikan kuasa kepada Bang Kiwil. Bang Kiwil tahu kok per bulan saya berapa per bulan anak-anak, kebutuhan anak-anak dia tahu. Bagaimana makannya anak-anak dia tahu. Makanya saya nggak mau mentargetkan berapapun, saya nggak mau. Berapapun yang dia dapat, berapapun yang dia kasih ke saya, kalau memang itu sudah dia tahu kuasanya berapa, saya terima dengan ikhlas, dengan ridho. Mendingan begitu daripada nanti ditargetan sekian, dia ngasih cuma sekian, kan jadi sakit hati. Ya kan? Mendingan saya tidak mentargetkan pemberian rezeki dari kamu buat kehidupan anak-anak di saya. Udah, lepaskan kalau kayak gitu kan. Kita juga tenang, hidup kita juga bahagia, damai, tentram, baik-baik.